Halo semua, nama saya Aceng Arif Irmansyah dan saya ingin mereview sebuah buku yang baru saya baca. Novel The Librarian karya Mikhail Elizarov. Novel ini terbit pertama kali dalam bahasa Rusia pada tahun 2007 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2015 oleh penerbit Pushkin Press. Novel ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya berharap ada penerbit yang bersedia menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Novel ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, The Books, yang merupakan premis yang mendasari jalan cerita novel ini. Kemudian bagian kedua, The Shironin Reading Room, dan bagian ketiga, The Curator of the Motherland. Di bagian pertama, The Books, kita disajikan dengan premis novel ini. Di bagian pertama ini, The Books, kita membaca cerita tentang seorang penulis Rusia yang bernama Dmitry Gromov. Dmitry Gromov adalah seorang penulis Uni Soviet yang sama seperti penulis novel-novel realisme sosialis pada umumnya. Dia lahir di masa revolusi Bolshevik dan meninggal pada tahun 1981. Dan sepanjang hidupnya dia menulis 6 atau 7 buku. Dan ke 6 bukunya ini sama seperti buku-buku realisme sosialis pada umumnya. Jadi novel-novelnya berisikan cerita tentang warga negara di sebuah negara komunis yang bahu-membahu untuk membangun negaranya bersama-sama. Dan semasa hidupnya dia memang tidak terkenal, Dmitry Gromov ini, dan ribuan buku-bukunya yang dicetak kemudian berakhir di rak-rak buku perpustakaan daerah, rak-rak buku perpustakaan sekolah, bahkan sampai ke tukang loak di kilo. Namun sesuatu terjadi yang membuat banyak orang di Uni Soviet berlomba-lomba untuk berburu buku-buku karya Dmitry Gromov. Apa yang membuat orang-orang Uni Soviet ini kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan salinan atau kopian buku karya Dmitry Gromov. Ternyata buku-buku karya Dmitry Gromov memiliki kekuatan magis atau kekuatan supernatural. Jadi ketika seseorang membaca buku karya Dmitry Gromov dari awal hingga akhir, setelah dia selesai membaca, maka dia akan mendapatkan sebuah kekuatan atau pengalaman yang sifatnya magis, spiritual, atau supernatural. Dan ke-6 bukunya ini kemudian diberi judul sesuai dengan kekuatan yang didapatkan oleh orang-orang selesai membacanya. Di antaranya ada The Book of Strength yang mampu memberikan kekuatan, literally kekuatan fisik kepada orang yang membaca buku ini. Lalu ada The Book of Power, kekuatan untuk mempengaruhi, untuk menginfluence siapapun yang kita kehendaki. Lalu ada The Book of Fury, kekuatan yang mampu untuk mengalahkan semua orang. The Book of Endurance, kekuatan yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi kondisi sesulit apapun. The Book of Joy, yang mampu memberikan kebahagiaan, kesenangan bagi siapapun yang membacanya. Lalu The Book of Memory, sebuah buku yang ketika selesai dibaca mampu memberikan memori, false memory yang seolah-olah seperti asli. Dan yang terakhir, sebuah buku yang belum ditemukan sampai saat ini oleh orang-orang Uni Soviet, yaitu The Book of Meaning. Dan orang-orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan buku-buku ini karena petunjuk untuk menemukan The Book of Meaning, buku terakhir Gromov, itu ada tersebar di buku-buku ini. Jadi ini mirip seperti cerita Dragon Ball, tapi instead of bola naga, ini mengumpulkan buku-buku. Lalu karena salinan atau cetakan buku-buku Dmitry Gromov itu finite jumlahnya, terbatas, maka orang-orang pun ketika memperebutkan buku ini mereka harus berselisih, bertikai, bahkan sampai berkelahi.
Dan seiring waktu muncullah 3 faksi, 3 kelompok yang menguasai atau berhasil mengumpulkan buku-buku Dmitry Gromov. Ya, ada Lagudov, faksi Sholga, dan faksi Mokova. Ketiga faksi ini punya pengikut sendiri-sendiri. Mereka mencoba untuk mengumpulkan ke-6 atau ke-7 buku-buku Gromov, dan kemudian berakhir di sebuah pertempuran besar, pertempuran yang berdarah-darah, dan seiring runtuhnya Uni Soviet menjadi Rusia, ketiga faksi ini memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Nah, artefak dari pertikaian antar kelompok ini muncullah apa yang disebut dengan reading room atau ruang baca atau kelompok baca. Reading room adalah sekumpulan orang-orang yang membaca satu buku Dmitry Gromov secara bersama-sama. Mereka membaca bergiliran dan mengkaji buku-buku Dmitry Gromov. Nah, orang yang memimpin ruang baca ini, orang yang menjadi pemimpin reading room ini disebut sebagai the librarian atau sang pustakawan. Bermunculanlah banyak reading room di seluruh Uni Soviet atau di seluruh negara-negara bekas Uni Soviet. Dan reading room kecil ini kemudian didekati oleh ketiga faksi besar yang kini sekarang disebut library, perpustakaan. Faksi Lagudov, faksi Sholga, dan faksi Mokova. Dan ketiga faksi ini yang disebut dengan 3 perpustakaan besar ini menjadi semacam organisasi yang menaungi reading room kecil ini, yang beranggotakan orang-orang Uni Soviet di pedesaan, di perkotaan. Anggota-anggotanya terdiri dari pekerja pabrik, petani, peternak, pekerja montir, pekerja kelas pekerja Uni Soviet, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itulah premis novel ini yang ada di bagian 1 ya, the books. Jadi bisa dikatakan ini ada unsur magical realism atau realisme magis. Di bagian kedua, The Shironin Reading Room merupakan bagian yang paling panjang dan menjadi inti dari novel ini. Tokoh utama novel ini yaitu Alexei Vyazintsev adalah seorang pemuda yang tinggal di Moskow, namun tiba-tiba dia mendapatkan surat atau panggilan dari Ukraina, ya, yang mengatakan bahwa dia mendapatkan warisan dari pamannya. Pamannya ada di Ukraina. Pamannya ini mewariskan sebuah rumah dan segera harus diurus oleh Alexei. Maka Alexei pun berangkat ke Ukraina dari Moskow. Ternyata warisan yang dimaksud oleh paman Alexei adalah reading room. Jadi dahulu ketika masih hidup, pamannya Alexei ini adalah seorang pustakawan. Dia memegang satu buku Gromov, yaitu The Book of Memory. Ini sebuah buku yang mampu memberikan memori atau kenangan atau ingatan kepada orang yang membacanya. Dan The Book of Memory mampu membangkitkan rasa kebahagiaan meskipun kita tidak pernah melakukan hal-hal yang ada di memori itu. Kurang lebih seperti itu. Maka Alexei terdampar dan menjadi di Ukraina dan terpaksa harus menjadi pustakawan Shironin Reading Room dan membantu anggota-anggotanya untuk bertahan karena banyak reading room lain dan perpustakaan besar yang ingin merebut The Book of Memory yang dia pegang. Nah, karena seringnya terjadi pertempuran untuk memperebutkan buku-buku Gromov ini, maka dibuatlah semacam aturan tertulis bahwa setiap reading room dan setiap perpustakaan dapat bertempur secara fisik, ya, berkelahi, bertempur, berperang secara fisik untuk memperebutkan buku Gromov yang mereka pegang. Dan bagian 2 ini yang paling panjang adalah perjuangan seorang Alexei untuk menerima fakta bahwa sekarang dia menjadi seorang pustakawan yang sebelumnya dia tidak pernah tahu bahwa ada buku Gromov di Uni Soviet. Ada sebuah buku atau ada buku-buku yang mampu memberikan kekuatan magis atau supernatural kepada orang yang membacanya.
Uh, itu di bagian kedua, dia harus menerima kenyataan itu dan dia harus belajar untuk memimpin anggota-anggotanya bertahan dari serangan kelompok-kelompok reading room lain. Nah, dan konflik terbesarnya adalah ketika Alexei secara tidak sengaja mampu menemukan lokasi The Book of Meaning, satu-satunya buku Dmitry Gromov yang belum ditemukan hingga sekarang. Ya, kelanjutan bukunya adalah bagaimana dia kemudian ya, implikasi dari pengetahuannya itu, implikasi dari penemuan yang ia lakukan, ya, implikasi dari bahwa ia mengetahui lokasi The Book of Meaning. Kurang lebih sinopsis atau rangkuman novelnya seperti itu. Dan menurut saya The Librarian karya Mikhail Elizarov ini adalah sebuah novel kontemporer Rusia yang sangat unik karena sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh Mikhail Elizarov sangat berbeda dengan sudut pandang penulis Rusia modern pada umumnya. Jadi penulis-penulis modern Rusia pada umumnya, setidaknya yang pernah saya baca seperti Andrei Platonov atau Vasily Aksionov atau Vasily Grossman di novelnya Stalingrad dan Life and Fate, Oleg Grushin, dan yang paling terkenal mungkin Alexander Solzhenitsyn, Gulag Archipelago. Ini adalah penulis-penulis Rusia modern yang mengambil perspektif kritis terhadap apa yang terjadi di Uni Soviet. Mereka, penulis-penulis ini adalah penulis yang melihat Uni Soviet sebagai sebuah mesin raksasa yang sudah membunuh jutaan orang lewat ideologi komunisme yang ya di bawah tangan besi Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Sementara Mikhail Elizarov, dia menulis buku ini dari perspektif seorang yang tumbuh besar di Uni Soviet periode 70-an dan 80-an. Masa di mana di ambang keruntuhan Uni Soviet, para warga Uni Soviet ini masih bekerja dan berjuang tanpa mempedulikan imbalan material, tanpa mempedulikan kekayaan atau ya kekayaan individual. Mereka bahu-membahu untuk mencapai impian kolektif di bawah bendera sosialisme dan komunisme. Dan di sepanjang novel ini memang banyak referensi atau banyak disebutkan peristiwa-peristiwa kultural di periode itu di Uni Soviet tahun 70-an dan 80-an. Dan sama sekali tidak ada disebutkan sisi gelap Uni Soviet pada saat itu, seperti penyensoran, pembatasan dalam berkelompok dan mengutarakan pendapat, penangkapan tanpa pengadilan misalnya, di Gulag. Sisi-sisi gelap ini tidak ditampilkan oleh Mikhail Elizarov. Seperti itu. Dan menurut saya ini dapat dipahami karena kalau kita terapkan perspektif ini di Indonesia misalnya, hal ini berlaku juga di Indonesia pada masa Orde Baru. Mungkin orang-orang seperti saya yang tumbuh di tahun 90-an, yang besar di tahun 90-an, pada saat itu, ya mungkin sekarang kita melihat periode 90-an, masa Orde Baru, masa pemerintahan Soeharto, melihat periode itu dari tahun 2020 sekarang, kita melihat, wah itu Orde Baru periode yang penuh dengan kegelapan, penembakan misterius, korupsi, dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang tumbuh di masa Orde Baru, orang-orang yang besar di masa Orde Baru, mereka tidak melihat aspek-aspek gelap itu. Yang dikenang justru aspek-aspek yang membuat kita bernostalgia, ya masa-masa yang penuh dengan kesenangan, masa-masa belum ada gawai, belum ada gadget, belum ada internet,
masa-masa ketika kita senang bermain di sekolah dan sebagainya. Nah ini nostalgia seperti ini yang diangkat oleh Mikhail Elizarov. Dan ya memang harus diakui ini menjadi sebuah, bisa dibilang sesuatu yang segar ya, fresh. Karena ya mayoritas novel Rusia itu banyak menyentuh, modern Rusia maksud saya, itu lebih banyak menyentuh sisi gelap, mengangkat sisi gelap Uni Soviet. Capek juga kalau kita baca 5-6 novel Rusia modern yang isinya membahas itu saja, sisi gelap Uni Soviet, borok-borok atau busuk-busuknya komunisme di Uni Soviet. Dan untuk poin ini ada satu kutipan yang menarik di novel ini. Ini di bagian ketiga, The Curator of the Motherland. Di sini Alexei merenung, dia mencoba untuk merenungkan atau merefleksikan makna Uni Soviet, makna Rusia bagi dirinya. Di sini dia berkata, "And now, from out of oblivion, the country that has disappeared has presented the grubby promissory notes that I rashly signed so many years ago, demanding payment in steadfastness, valor, and heroism. It was all quite fair. Although there was indeed some delay, I have received the incredible happiness promised by my Soviet motherland. Granted, it was a false happiness, instilled in me by the book of memory. But what difference does that make? After all, in my genuine childhood, I believe absolutely that the state which was eulogized in all the books, films, and plays was the reality in which I live. The earthly USSR was a coarse and imperfect body, but dwelling apart in the hearts of romantic old men and the children of prosperous urban families was its artistic ideal, the heavenly union. When the mental dimension withered, the insensate geographical body also died." Even when society regarded hatred of one's own country and its past as a badge of good form, I intuitively steered clear of the debunking novels that scream with the gluttonous voices of seagulls about various gulag children of the Arbat walking about in white cloths. I was embarrassed by literary half-truth, and especially by its morosely frowning authors, hammering on the table with the reverberating skulls of victims of the bygone socialist era. This skeletal rat-tat-tat changed nothing in the way that I felt about the Union. When I grew up a bit, I loved the Union, not for what it was, but for what it could have become if things had turned out differently. Jadi di sini dia mengatakan bahwa novel-novel yang mengkritisi Uni Soviet hanya menyajikan setengah kebenaran, half the truth. Karena masih banyak sisi sejarah Uni Soviet yang tidak kelam, yang ya mampu memberikan kebahagiaan bagi para warga Uni Soviet pada saat itu. Itu aspek yang saya suka dari novel The Librarian karya Mikhail Elizarov ini. Tentu ada beberapa hal yang bukan kekurangannya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama ketika kita membaca novel Rusia seperti ini. Yang pertama adalah novel Rusia itu, saya nggak tahu, saya sampai sekarang belum pernah menemukan novel Rusia yang tipis. Jadi novel Rusia itu biasanya tebal-tebal dan karakternya banyak. Bukan masalah sih, tapi menjadi masalah karena orang-orang Rusia itu memiliki 3 nama. Kan nama pertama, nama patroninik, dan nama nama keluarga ya, nama belakang. Jadi nama depan, nama belakang, dan nama patroninik. Dan diminutif, nama diminutif. Jadi misalnya tokoh utama novel ini Alexei, correct me if I'm wrong, nama diminutifnya Alyosha misalnya, atau Ivan. Di beberapa bagian disebutnya Ivan, tapi tiba-tiba muncul jadi Vanya. Padahal sama-sama Ivan, Vanya itu nama diminutifnya.
atau Dimitri jadi Mitya. Jadi di awal-awal ada yang manggil tokoh ini dengan sebutan Dimitri, kemudian di halaman-halaman lain tokoh ini disebut dengan Mitya. Kadang-kadang kita bingung, ini ternyata sama. Jadi Mitya itu nama panggilan atau nama diminutif. Dan banyak nama belakang yang mirip-mirip ya. Jadi kadang-kadang kita harus buka-buka lagi di bagian, ya untungnya novel-novel Rusia itu banyak dilengkapi dengan at least dilengkapi dengan dramatis personae atau pohon silsilah keluarga. Jadi kita bisa merujuk kembali, melihat agar tidak melupakan karakter-karakter ini. Dan ini membuat saya trauma sebetulnya, karena dulu ketika membaca War and Peace saya harus membuat dan memprint bagan keluarga tokoh-tokoh yang ada di novel itu. Ngeri. Yang kedua, karena begitu banyak tokoh yang bermunculan di novel ini, di novel The Librarian ini, seakan-akan para tokoh ini atau karakter ini muncul tiba-tiba tanpa backstory yang tanpa backstory yang ekstensif. Jadi ya tiba-tiba muncul aja figur di sekeliling Alexei. Dari sisi karakterisasi tentu ini sebuah kelemahan, karena karakternya kemudian menjadi tidak well rounded. Kita hanya bisa melihat satu sisi saja dari karakter-karakter ini ya, tanpa backstory. Namun pilihan yang diambil oleh Mikhail Elizarov ini dapat saya pahami, karena di satu level karakter-karakter tanpa backstory ini seolah ingin menegaskan bahwa ya inilah orang-orang Uni Soviet, orang-orang marginal Uni Soviet yang berjuang di pinggiran Uni Soviet, di Ukraina, di negara-negara Asia Tengah, yang ya memang orang-orang biasa tanpa backstory yang dramatis ya, dan itu bisa dipahami, di level itu bisa dipahami. Nah, kalau bicara tentang tema atau nilai dari novel ini, tentu saja ada 2 poin besar. Yang pertama adalah kekuatan besar yang dimiliki oleh buku. Ini yang menurut saya nilai paling utama yang bisa diambil dari novel ini. Kekuatan besar yang dimiliki buku. Di novel ini buku-buku Gromov diberi kekuatan magis atau supernatural. Tapi kalau kita renungkan, buku memang seolah-olah seperti memiliki, buku secara umum seolah-olah seperti memiliki kekuatan magis. Karena kalau kita pikirkan, seseorang nun jauh di sana duduk menulis sebuah novel, menulis sebuah buku, tanpa dia mengetahui siapa yang akan membaca novel ini, siapa yang akan membaca buku ini. Dan di ujung dunia sana ada orang yang membaca buku ini, dan ada terjadi perpindahan, transfer ide, transfer pikiran yang kemudian melahirkan konsekuensi di dunia nyata, di bahwa buku dapat berdampak nyata di dunia yang kita tinggali sekarang ini. Buku-buku Marx misalnya ditulis di British Museum di abad 19 dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Buku Madilog Tan Malaka ditulis di masa-masa pelarian Tan Malaka dan dampaknya masih terasa sampai sekarang kepada orang-orang yang membaca buku-buku dia. Jadi yaitu buku seolah-olah seperti memiliki kekuatan magis atau kekuatan supernatural. Ideas contained in a book have real consequences. Itu nilai yang menarik untuk dikaji di novel ini. Tapi di luar semua itu, secara simbolis atau metaforis mungkin, sosialisme secara spesifik dan ideologi politik
secara general, secara umum itu menempati peran yang dahulu dimiliki oleh agama, peran yang sifatnya religius. Ini panjang untuk dibahas, tapi ya kalau kita pikirkan secara mendalam, ya ketika kita dituntut untuk setia pada sebuah ideologi pemerintahan, ideologi politik, maka disadari atau tidak, di situ ada faktor kepercayaan atau faktor iman atau faith. Dan ini yang tampaknya ingin diangkat juga oleh Mikhail Elizarov di novel The Librarian ini. Ya, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.